Britania Raya, juga dikenal sebagai Inggris, adalah negara yang terletak di Pulau Britania di barat Laut Eropa. Negara ini terdiri dari 4 bagian konstituen: Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Britania Raya adalah negara berdaulat dengan sistem pemerintahan monarki parlementer, dengan monarki yang saat ini dijabat oleh Ratu Elizabeth II. Britania Raya memiliki sejarah yang sangat kaya, dengan akar yang dapat ditelusuri kembali hingga zaman kuno. Negara ini telah menjadi pusat kekuasaan politik, budaya, dan ekonomi selama berabad-abad. Selama era kolonial, Britania Raya membangun kerajaan kolonial terbesar dalam sejarah, dengan kekuasaan yang mencakup wilayah di berbagai belahan dunia. Negara ini dikenal dengan sistem pemerintahan demokratisnya yang kuat, yang melibatkan parlemen yang terdiri dari 2 kamar, Dewan Lords dan Dewan Rakyat. Sistem ini memungkinkan masyarakat Britania Raya untuk memiliki suara dalam proses pembuatan keputusan negara. Britania Raya juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. Negara ini memiliki sejumlah universitas ternama di dunia dan telah menghasilkan banyak ilmuwan terkenal. London, ibu kota Britania Raya, adalah salah satu pusat keuangan, bisnis, dan mode terkemuka di dunia. Secara ekonomi, Britania Raya merupakan salah satu dari negara maju terkemuka di dunia. Negara ini memiliki ekonomi yang beragam, dengan sektor jasa yang dominan, termasuk keuangan, pariwisata, kreatif, dan teknologi informasi. Meskipun Britania Raya memiliki peran penting dalam sejarah dunia dan terus menjadi pemain kuat dalam berbagai bidang, walaupun Britania Raya sangat kuat, namun negara ini tidak bisa menguasai Afghanistan sepenuhnya. Kegagalan Kekaisaran Britania dalam menguasai Afghanistan merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah upaya penjajahan yang dilakukan oleh Britania Raya. Pada awal abad ke-19, Britania Raya, didorong oleh ambisi imperialistiknya, berusaha untuk menguasai Afghanistan sebagai bagian dari upayanya memperluas wilayah jajahannya di wilayah Asia Tengah. Namun, upaya ini berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Awal mula invasi, pada tahun 1839, Britania Raya melancarkan invasi ke Afghanistan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Afgan yang tidak kooperatif dan menggantinya dengan rezim yang lebih bersahabat dengan kepentingan Britania. Pasukan Britania Raya berhasil menaklukkan Kabul dan mendirikan pemerintahan boneka di sana. Mereka berharap dapat menjalankan kendali penuh atas Afghanistan dan mengamankan rute strategis menuju India. Namun, keberhasilan sementara Britania dalam menguasai Afghanistan tidak bertahan lama. Pasukan-pasukan Afgan yang bersatu dan gerilyawan pemberontak melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah. Taktik gerilya dan perang tumpah darah yang dilancarkan oleh Afgan membuat Britania kesulitan mengendalikan situasi. Pada tahun 1842, pasukan Britania terpaksa mundur dari Afghanistan yang mereka duduki. Pada perjalanan mundur, mereka menghadapi serangan tanpa henti dari pasukan Afgan yang memenuhi lembah dan gunung-gunung. Pasukan Britania yang lemah dan lelah akhirnya hancur total. Dalam apa yang dijuluki sebagai kekuatan retret Kabul, hanya segelintir pasukan yang berhasil selamat dari serangan Afgan. Kegagalan Britania dalam menguasai Afghanistan merupakan pukulan telak bagi kebanggaan mereka sebagai kekuatan imperialis. Ini juga membangkitkan kebanggaan nasionalisme di kalangan bangsa Afghanistan dan mengilhami semangat perlawanan mereka terhadap penjajah asing. Kejadian ini juga memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara barat tentang perang gerilya yang dilancarkan oleh pasukan lokal di wilayah yang sulit dikuasai seperti Afghanistan.
Pertahanan pasukan Afghanistan di hutan, gunung, dan lembah dikenal sangat sulit ditembus karena kompleksitas dan rumitnya medan perang yang mereka pilih. Memiliki keunggulan di dalam kondisi alami, serta terowongan canggih, pasukan Afghanistan mampu memanfaatkan lingkungan yang keras dan sulit dijelajahi untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh. Hutan Afghanistan yang lebat dan beragam menyediakan perlindungan alami bagi pasukan tersebut. Dengan pepohonan yang rapat, hutan ini melambatkan pergerakan musuh, membatasi pandangan, dan menyulitkan navigasi. Selain itu, medan yang berubah-ubah juga menciptakan hambatan bagi teknologi canggih beroperasi. Sensor dan peralatan pengintaian seperti drone, radar, dan kamera termal mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam melacak gerak-gerik musuh di tengah pepohonan yang bervegetasi tebal. Gunung-gunung di Afghanistan menawarkan keuntungan strategis bagi pasukan pertahanan. Ketinggian dan kemiringan medan memberikan kelebihan bertahan, memaksa musuh untuk mendaki hingga sampai ke posisi mereka. Mereka dapat memanfaatkan kemiringan dan kemungkinan terjebak untuk mengurangi dampak serangan musuh. Selain itu, kesulitan navigasi dan jarak pandang yang terbatas di ketinggian dapat membuat teknologi canggih tidak efektif. Dalam kondisi ini, musuh akan kesulitan melacak pasukan pertahanan dan menyusun strategi serangan yang efisien. Lembah di Afghanistan juga menjadi bagian pertahanan yang rumit. Medan datar dan terbuka ini bisa menguntungkan serangan musuh yang memiliki teknologi canggih. Namun kesulitan yang dihadapi oleh mereka terletak pada kehadiran sungai dan sungai yang mengalir di lembah-lembah ini. Pasukan pertahanan dapat memanfaatkan kondisi alami ini untuk memperlambat serangan musuh dan menciptakan hambatan yang signifikan. Juga, medan yang terbuka membuatnya sulit bagi teknologi canggih untuk memperoleh keuntungan visibilitas yang diperlukan dalam memetakan dan mengidentifikasi keberadaan musuh. Secara keseluruhan, keberadaan hutan, gunung, dan lembah di Afghanistan secara signifikan menghambat upaya musuh untuk menembus pertahanan pasukan tersebut. Keunikan medan ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan perang dan memberikan keunggulan Afghanistan dalam melindungi wilayah mereka.